Al-Quran. Dan surat-surat pilihan yang insya Allah kita mulai ya dengan surat-surat yang disebut ya oleh para mufassir, para ulama dengan 5 surat yang diawali dengan tahmid. Kalau di Masjid Al-Mukhlisin itu 7 surat ya yang dibuka dengan Hamim. Sekarang sudah di surat yang ketiga. Namanya Al-Hawamim As-Sab'ah yang dibuka dengan Hamim. Dan seluruh surat itu surat-surat Makkiyah. Diturunkan di Mekah. Berarti dia pengokohan ideologi akidah, dan itu penting. Hari ini yang jadi masalah kita adalah masalah akidah. Ya, masalah ekonomi, masalah politik dan sebagainya itu ya dampak dari krisis akidah. Nah, yang di masjid kita ini insya Allah kita ya surat-surat pilihan kita adalah surat-surat yang dibuka dengan tahmid, yang dibuka dengan apa? Alhamdulillah. Jadi setiap surat ini diawali dengan alhamdulillah. Ya. Nah, ada juga surat yang diawali dengan apa? Dengan tasbih. Seperti surah Al-Isra, subhanalladzi. Ya. Nah, kita memilih surat-surat yang diawali dengan tahmid. Ya, karena kita ini harus memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suka duka, ya, dalam lapang maupun dalam keadaan sempit, ya. Nah, kita berharap kita senantiasa bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surat-surat mana saja yang disebut dengan 5 surat yang diawali dengan tahmid, dengan alhamdulillah itu? Nah, yang pertama adalah ya dimasukkan di situ surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Kalau bismillahnya itu adalah apa? Yang mengawali setiap surat-surat dalam Al-Qur'an kecuali surat Bara'ah, surat At-Taubah. Ya, selain surat At-Taubah itu diawali dengan bismillah, maka Al-Fatihah itu diawali dengan alhamdulillah. Karena itu sebagian yang berpendapat ya bismillah itu tidak termasuk dalam ya Al-Fatihah, kemudian ya dibacanya sir. Nah, itulah yang menjadi kemudian pendapat ya, tapi kita memakai pendapat Al-Fatihah itu menjadi bagian dari surat Al-Fatihah ya. Kemudian surat Al-An'am ya, setelah Al-Fatihah, setelah Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-An'am dibuka dengan apa? Alhamdulillah. Ya, surah Al-An'am, surat yang ke-6. Ya, jumlah ayatnya 165 ayat. Masya Allah. Nah, ini bagus sekali. Nah, cuman saya tidak mengalih dengan surah Al-An'am. Kenapa? Nah, ini suratnya panjang. Ya, nanti kita mulai dulu dari surat yang biasa insya Allah kita dengar. Dan mungkin juga sudah biasa ditafsirkan. Mudah-mudahan yang kita tafsirkan kali ini ada ya yang menjadi apa namanya catatan penting bagi kita insya Allah. Jadi saling menguatkan ya apa yang sudah kita hafal, yang kita pelajari dari surat-surat ini insya Allah. Kalau ya ingin mendidik anak ya soal pendidikan, soal Al-An'am ini yang paling bagus. Ya, di situ ada wasiat yang disebut dengan, kalau dulu namanya 10 Commandment, 10 perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam ketika ya Allah perintahkan Nabi Musa untuk naik ke sebuah gunung yang kalau oleh para sejarah itu disebut dengan Jabal Musa, gunungnya Nabi Musa. Tapi oleh pemerintah Mesir diganti namanya San Catherine. Ya, San Catherine. Tidak ada kaitannya. Tapi oleh sebagian sejarah, pakar Muslim, gunung yang ada di Mesir itu, yang berada di Sinai itu, ya berbatas dengan Palestina itu, ya itu namanya Gunung Musa. Disitulah ya konon Nabi Musa alaihissalam mendapatkan apa? 10 perintah. Itu ada di surat Al-An'am. Dan perintah yang pertama, yang utama dari 10 perintah itu apa? Perintah mengesahkan Allah dan tidak mensekutukan Allah. Jadi
Agama para nabi itu sama. Yang merubah siapa? Pengikutnya. Ya. Kemudian surat yang ketiga yang dibuka dengan tahmid, dengan alhamdulillah, itu adalah surat Al-Kahfi. Ya, yang biasa kita baca pada hari Jumat. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan tentang keutamaan surah Al-Kahfi itu, ya, yang baca surah Al-Kahfi ini maka dihapuskan dosa-dosanya, dilindungi dia, ya, dengan cahaya Allah, dan dihapuskan dosa-dosanya antara 2 Jumat. Masya Allah. Ya, surat Al-Kahfi. Kemudian di hari kiamat kelak akan dipancarkan dari kaki orang yang biasa membaca surah Al-Kahfi ini apa? Cahaya yang menerangi jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia dilindungi di hari kiamat, mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat, ya. Makanya biasanya kita membaca surat Al-Kahfi. Dan yang tidak kalah dari keutamaan surah Al-Kahfi ini apa, Bapak Ibu sekalian? Dilindungi dari fitnah Dajjal. Ya. Dajjal itu memang hari ini belum nampak. Tapi tanda-tanda kemunculan Dajjal itu sudah tampak. Dengan apa? Dengan, ya, banyaknya orang-orang yang berdusta hari ini. Nah, orang-orang yang berdusta ini bisa jadi menjadi pengikut Dajjal. Makanya benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, yang bagian dari tanda-tanda kecil kiamat itu adalah munculnya para pendusta. Jadi orang yang berdusta itu menjadi kebiasaan. Kalau nggak berdusta pusing kepalanya. Itu disebut oleh Rasulullah dengan dajjaluna kadzabun. Itu bahasanya Rasul. Kalau satu dajjal yang selalu dikisahkan kepada kita itu kan satu kan, fitnah Masihid Dajjal itu, ya. Tapi Rasulullah dalam hadis, ya, makasih. Dalam sebuah hadis mengatakan apa? Dajjaluna. Loh, kok banyak dajjal? Maksudnya adalah orang-orang yang suka hobi berdusta. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dajjaluna kadzabuna. Nah, tanda-tanda itu sudah nampak sekarang. Maka insya Allah, ya, surat ini menguatkan kita dan sekaligus insya Allah menjadi perlindungan untuk dijauhkan dari segala fitnah, ya, dajjal dan dajjaluna kadzabuna. Artinya, ya, Allah membimbing kita untuk berlaku jujur. Makanya ini surat ini luar biasa. Ya, nanti kita awali bagaimana surat, ya, kandungan surah Al-Kahfi, kemudian kita tafsirkan insya Allah. Nah, ini kita memulai tafsir, ya, tafsir surat-surat pilihan kita ini dengan surat Al-Kahfi. Kemudian yang keempat, selain surah Al-Kahfi ada surat Saba. Ya, surat yang ke-34. Ya, ayatnya 54 ayat. Dan sama dengan surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surat ini diturunkan di Mekah. Nah, saya memang banyak dalam kajian-kajian tafsir saya ini, ya, surat-surat Makkiyah. Kenapa? Saya ini, ya, di bidang keimanan, akidah. Ya, kalau terkait dengan masalah-masalah keimanan, ya itulah. Nah, di sana. Makanya kalau di masjid lain itu ada bidang aliran. Ya, itu bidang-bidang yang, ya, selama ini kita fokus di situ insya Allah. Ada surat Saba juga dimulai dengan Alhamdulillah. Nah, yang kelima itu surat Fatir. Ya, Fatir itu juga dimulai dengan Alhamdulillah, surat yang ke-35. Jadi urutannya 34 surat Saba, 35 surat Fatir. Ya, ayatnya 45 ayat. Mudah-mudahan, ya, 5 surat ini panjang umur kita bisa kita kaji. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat-surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah, yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Ya, itu fokusnya adalah apa? Masalah isbatul wahdaniyah lillah. Jadi mengokohkan, ya, tentang keesaan Allah. Ya, tentang wujudnya Allah, tentang keesaan Allah, ya, dan tentang ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting. Yang rusak hari ini yaitu, ya, secara perlahan-lahan, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai akhirnya umat ini disuruh masuk lubang biawak pun mau. Nah, itulah, ya, kita ini digiring, ya, opininya digiring, kemudian perilakunya digiring. Ya, sibron bi sibrin kata Rasulullah. Ya, zira'an bi zira'in.
Ya, dari sedikit terus banyak sampai kemudian digiring kita sampai disuruh masuk lubang yang kecil pun kita mau, padahal itu rasanya mustahil dalam logika manusia. Begitulah ya cara syaitan dan pengikut-pengikutnya menggiring kita kepada kesesatan. Karena itu surat-surat Makkiyah ini menguatkan keimanan kita. Ya, keyakinan kita, akidah kita, ideologi kita, ya. Nah, ini. Kemudian tentu ya surat-surat Makkiyah ini bicara tentang apa? Wahyu dan kenabian. Makanya banyak ya kisah-kisah di dalam Al-Qur'an ini yang mengokohkan tentang wahyu dan kenabian. Kemudian memuji Allah, tamjid lillah. Ya. Karena itulah ya 5 surat ya dari surat-surat yang tadi kita sampaikan itu semuanya Makkiyah. Karena apa? Karena semua surat itu diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di samping kemudian ya surat-surat Makkiyah ini juga menekankan ya titik tekan surat Al-Makkiyah ini tentang apa? Bagaimana kita mengakui keagungan Allah, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Ya, kalau bukanlah karena nikmat Allah yang atas kita, Masya Allah. Ya, kita ini ya kalau nggak kita akui ya maka akan menyengsarakan kita. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Kahfi ini urutannya yang keberapa di Al-Qur'an? Urutannya ini tauqifi, betul dari Allah. Jadi yang mengurutkan Al-Qur'an ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ke-18. Setelah surat Al-Isra yang biasa kita baca di peringatan Isra dan Mi'raj. Ya. Nah, apa yang membuat ya, hubungan antara surat sebelumnya Al-Isra yang ke-17 dengan Al-Kahfi surat yang ke-18. Ya, hubungannya adalah kalau surah Al-Isra itu dimulai dengan tasbih subhanallah, ya subhanalladzi asra. Ya, kalimat bertasbih kepada Allah. Nah, surah Al-Kahfi diawali dengan bertahmid kepada Allah, memuji Allah. Satu mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, yang satu memuji Allah. Ini hubungannya, Masya Allah. Ya, dan dua kata ini, ya, subhanallah walhamdulillah itu serangkai. Dua kata serangkai. Ya, dalam ayat Al-Qur'an ya maupun dalam dalam bahasa-bahasa Arab yang biasanya disebut. Ya, dalam surah Al-Hijr misalnya. Ya, ayat berapa tuh? Ayat 98. Ya, dirangkai antara tasbih dengan tahmid. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih, ya bertasbihlah kan gitu kan. Sucikanlah Allah. Dengan apa? Dengan memuji Allah. Ya. Allah yang telah membimbing Rabb. Ya, rububiyah. Ada perbedaan antara rububiyah dengan uluhiyah. Kalau rububiyah apa, Pak? Rububiyah itu tentang apa? Allah sebagai pencipta. Rububiyah itu apa? Allah sebagai yang memberikan bimbingan-bimbingan dalam hidup kita. Ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki. Itu semua terkait dengan apa? Rububiyah. Ada namanya uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Mengesahkan Allah. Ya, itu uluhiyah. Maka ada istilah rububiyah, ada istilah uluhiyah. Maka kalau dalam Al-Qur'an disebut dengan Rabb, ya Iqra bismi rabbika fasabbih bihamdi rabbika. Itu ya berkaitan dengan apa? Kasih sayang Allah, bimbingan Allah, ya. Itu. Itu semuanya rububiyah. Kalau bukan karena bimbingan Allah, udah. Ya, kita ini dah jadi apa kan? Nah, ini ada fasabbih bihamdi rabbika. Ya, juga dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali dan diantaranya yang berkaitan dengan subhanallahi wa bihamdihi. Ya kan? Nah, kemudian tentang keutamaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu disebut oleh Rasulullah SAW
wasallam yang memberatkan timbangan kita. Maka perbanyaklah kalimat apa? Tasbih. Perbanyaklah kalimat tahmid. Perbanyaklah kalimat takbir. Ya. Bayangkan takbir kita ya di bulan puasa itu ya itu membuka diri kita untuk pandai bersyukur. Nah, takbir kita setelah hari raya Idul Fitri sampai ke Idul Adha itu ya membuka diri kita untuk apa? Ma'iyatullah, ihsan. Ya, berlaku ihsan. Ihsan itu apa? Muraqabatullah. Ma'iyatullah. Ya, yang oleh Rasulullah SAW diartikan anta'budallah ka'annaka tarahu. Ya. Seolah-olah engkau melihat Allah. Ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Terus kata Rasulullah, fa'illam takun tarahu, kalau sulit rasanya seolah-olah engkau melihat Allah, maka yakinkan dirimu Allah melihatmu. Nah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Nah, ini ihsan. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu kalau sudah kita sempurnakan 30 hari atau 1 bulan kita berpuasa, itu kabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Balik ke fitrah. Tapi kalau sampai ke Idul Adha, amal-amal kita ini Syawal, Dzulqa'dah, sampai ke 10 hari di awal Dzulhijjah itu makomnya udah naik lagi, makom ihsan namanya. Tadi makom syukur, sekarang makom ihsan. Ya, makom ihsan ini Masya Allah. Di situ betul-betul butuh-butuh kesungguhan dan pengorbanan. Makanya puncaknya namanya puncak pengorbanan Idul Adha. Ya. Nah, kalau bulan puasa itu puasanya wajib. Ya. Tapi kalau berkurban hukumnya apa? Sunnah. Tapi kenapa Bapak dan Ibu lakukan? Karena kedudukan Bapak dan Ibu sudah dinaikkan oleh Allah. Nah, jadi naik level. Makanya istilah Syawal itu naik level. Bulan peningkatan. Makanya kalau nggak berkurban kita di Idul Adha ini, tingkatannya bisa turun. Makanya berkurbanlah. Shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, semakin kita kembali pada Al-Quran ini semakin terbuka. Ya, terbuka pikiran kita, terbuka hati kita, dan insya Allah ya itu berdampak kepada perubahan perilaku. Ya, nah ini. Terus terkait dengan kisah-kisah ya yang ada di dalam surat Al-Kahfi ini, ini juga berkaitan dengan apa? Dengan orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini kan banyak tanyanya. Dia katanya ingin ya mengakui ya kenabian dan kerusulan Nabi Muhammad SAW, tapi dengan syarat katanya. Jawab 3 pertanyaan. Orang Yahudi ini ya minta Rasulullah menjawab 3 pertanyaan, maka mereka akan mengakui kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW. Nah, itu jawabannya 2 di surat Al-Kahfi, 1 di surat Al-Isra. Ya, 3 hal apa yang ditanya Yahudi? Yang pertama yang ditanya Yahudi tentang apa? Ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Nah, itu dijawab oleh Allah langsung, itu ada dalam surat Al-Isra. Ya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Karena orang Yahudi waktu itu dia merasa, wah dia paling hebat, paling berilmu, paling semuanya lah, termasuk sombongnya juga. Ya, nah ini. Tanya tentang ruh, dijawablah di dalam surat yang disebut dengan surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Kemudian yang 2-nya ini, ya mereka bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, ini yang paling menarik di dalam kisah ya surat Al-Kahfi ini, tentang kisah pemuda yang beriman. Ditanya oleh Yahudi pada Rasulullah, ya kalau bisa Rasulullah menjawab, maka ya diperakui kenabian dan kerasulan Rasulullah. Yang kedua tentang kisah apa? Zulkarnain. Ini menarik juga. Dan 2 kisah ini tidak diceritakan oleh Allah di dalam surat yang lain di dalam Al-Quran. Ini menarik, ya, tentang kisah Ashabul Kahfi dan kisah Zulkarnain. Dan apa yang menjadi fokus dari kisah-kisah ini penting. Ya, karena kisah Allah ya tidak bercerita sejarah. Tapi ketika Allah berkisah ya suatu kisah, pelajaran apa yang bisa diambil. Makanya
di dalam surah Al-Kahfi ini setiap kisah itu ada pelajaran yang bisa diambil. Ya, termasuk di dalam surah Al-Kahfi ini ada tentang kisah Nabi Musa dan Abdun Saleh, seorang hamba yang soleh. Siapa namanya? Khidir. Ya, siapa namanya Khidir? Ya, ada yang mengatakan dia nabi juga, tidak rasul. Allahu a'lam. Yang jelas Allah menyebut ya yang bersama Nabi Musa ini adalah apa? Abdun Saleh, hamba yang soleh. Nah ini, ya ada 3 hal yang ditanya oleh orang Yahudi, dijawab oleh Rasulullah dengan turunnya. Ya, tadi surah Al-Isra tentang ruh, kemudian surat Al-Kahfi tentang kisah Ashabul Kahfi dan Dzulkarnain. Tapi apa yang terjadi? Setelah dijawab oleh Rasulullah, dibenarkan Rasulullah, tapi mereka tak masuk Islam. Yahudi, biasalah begitu ya. Ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke apa namanya ini, ayat per ayat dari surat ini, kisah per kisah, kita ingin secara umum apa saja cakupan surat Al-Kahfi ini yang kita baca ini, ya. Yang pertama, yang paling jelas, paling tegas, dan itu menjadi ciri khas surat yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah itu adalah apa? Tentang nilai keimanan. Iman tuh nilainya tinggi enggak? Ya, itu yang penting. Tentang nilai keimanan. Maka Al-Qur'an menjelaskan ya pentingnya iman itu. Bahkan dari kisah-kisah, dan di surah Al-Kahfi ini yang mantapnya itu apa? Ya, lebih dari 2/3 ayat surah Al-Kahfi itu berkisah. Ada yang menghitung dari ulama tafsir 71 ayat dari 110 ayat dalam surah Al-Kahfi itu kisah. Jadi kalau ngantuk-ngantuk juga, ini berarti ustadznya nggak benar. Ya, karena kisahnya menarik. Tetapi karena sampai kalau ustadz nggak menarik, jadi nggak menarik deh. Mudah-mudahan nanti menarik Pak ya dan Ibu sekalian. Menarik apa? Menarik kelopak matanya begini. Ya, nah ini. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, dan kisah-kisah dalam Al-Quran itulah kebenaran dari Allah. Nanti diceritakan, kebenaran itu nggak berkaitan dengan kekuasaan. Kebenaran itu juga tidak berkaitan dengan kekayaan. Nggak ada kaitan al-haq dengan kekuasaan, al-haq dengan kekayaan. Maka nanti ada perumpamaan juga, ada kisah. Di sini 3 kisah yang utamanya. Nanti ada perumpamaan, ada kisah juga, tapi terkait dengan perumpamaan. Ya, orang kaya dan orang fakir. Ya, kaya sombong. Tapi ada seorang fakir, dia Muslim, dia bersedekah. Makanya kalau kita nengok yang bersedekah itu, kalau kita boleh riset, ya, sebenarnya siapa yang suka bersedekah itu antara orang kaya dengan orang fakir atau orang miskin itu? Ya. Nah, itu kalau bahasa kita level menengah ke bawah. Yang banyak bersedekah itu orang level menengah ke bawah. Nah, ini, ya. Memang ada satu orang kaya karena duitnya banyak, tapi berapa persen dari hartanya yang dia sedekahkan? Mungkin 0, mungkin 1%. Kalau kita 50%. Dapat duit 10.000, 10.000 itu kalau perlu disedekahkan. Betul nggak? Entahlah kalau dapat 1 juta. Baru mulai nih. Ada dapat 1 triliun. Baru, mantap Bapak nih sedekahnya 1 juta. Kata. Padahal duitnya 1 triliun. Tapi kalau orang miskin, 10.000, 10.000 sedekah. Ini ya, kalau riset itu kan bisa dipresentasi kan, ada kualitatif, ada kuantitatif. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ya kebenaran. Nah, surat kisah-kisah itu menjelaskan kebenaran itu tidak melihat kepada jabatan atau kekayaan. Ya, yang berkuasa Firaun. Berpihak enggak kepada kebenaran? Enggak. Ya. Harta, yang punya harta, simbolnya siapa? Qarun. Juga enggak. Ya, itu sudah ya diperkuat dalam kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Ya Pak ya, dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cakupan surah Al-Kahfi ini terkait dengan apa? Ini nih. Di dunia ini, di bumi ini, ya. Yang di awal-awal sudah dikatakan,
inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Ya. Semua itu adalah hias. Dipandang cantik, bagus, ya. Tapi semua itu hakikatnya adalah sarana ya ujian. Makanya kalau dengan amal soleh kita, Bapak dan Ibu kita beramal soleh nih, apa saja, bersedekah, sholat, ya, puasa, kemudian memberi makan dan lain sebagainya, itu kita beramal soleh nih. Ada dampaknya di dunia. Dampak yang kita terima dengan amal soleh kita di dunia itu ujian. Makanya kadang orang begitu beramal soleh nggak dipuji dia, pusing. Awal apa nek, nah dia muji-muji awak doa. Mulai di situ, ya. Maka jangan silau dengan dunia. Kita beramal soleh, Allah kasih nih dampak dari amal soleh, dan itu kan konsekuensinya beramal soleh. Sebagaimana konsekuensi orang yang bermaksiat. Tapi ingat, itu adalah ujian. Beda nanti di akhirat. Ada akhirat tuh, ya, tidak lagi menjadi ujian karena dia menjadi darul jaza. Ya, sudah di situ, dan itu selamanya kita kekal di sana. Mudah-mudahan kita kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, diingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia dan bumi ini. Ya, zinah, jamal, keindahan, ajaib, keajaiban. Ya, itu. Tetapi semua itu sarana untuk apa? Mengakui keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini. Jadi silahkan kita menikmati keindahan bumi. Ya, berekreasi, ya, atau menikmati apa? Tentang anatomi tubuh kita ini. Masya Allah, keajaiban yang luar biasa. Tapi ingat, ya, harus berujung kepada apa? Mengakui keagungan, kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu. Itulah yang membedakan seorang muslim, perspektif pandangan seorang muslim dengan sekuler, liberal, pluralisme agama itu yang bedakan. Dipisahkannya, ya habislah semuanya. Apa yang terjadi? Ya itu, ya krisis. Ya, karena apa? Imannya yang diasingkan dari kehidupan. Iman tuh nggak bisa diasingkan dengan kehidupan kita. Ya, kering dia. Nah, ini soal kahfi ini banyak, ya, mengkaitkan apa dengan keimanan. Ya, nah ini zinatan laha liyabluwakum ayyukum ahsanul amal apa? Itu memperakui keberadaan Allah, sehingga kemudian menjadi hamba-hamba Allah, mukhlisina lahuddin. Ibadah tapi ruhnya ikhlas, ya, hunafa'a, sesuai dengan syariat Allah. Ya, karena sekarang ini banyak ngaku-ngaku sesuai dengan syariat, tapi ternyata apa? Tidak ada dasar syariatnya, dalilnya tidak jelas. Ya, nah ini termasuk yang menyalah-nyalahkan. Dia menyalah-nyalahkan, tidak ada dasarnya. Justru dia menyalah-nyalahkan itu tidak ada dasarnya. Nah, jadi kadang kita bingung, salah ya. Padahal dasar dia menyalahkan itu nggak ada dasarnya. Paham Mbak ya? Nah, ini banyak. Kadang karena kita nih baru hijrah, ingin dekat dengan Allah, terus disalah-salahkan, kita bingung ini. Gimana ibadah saya ini, salah enggak ya? Ya. Nah, ini. Bapak Ibu sekalian, 3 kisah yang menarik dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Kahfi ini, ya, ayat 9 sampai 26 itu kisah Ashabul Kahfi. Ayat 60 sampai 78 itu kisah Musa dengan Abdun Saleh, hamba yang saleh yang disebut Nabi Khidir. Ya, kemudian kisah Zulkarnain, ya, ayat 83 sampai 99. Makanya dari 110 ayat itu, ya, apalagi ditambah dengan nanti 3 permisalan kisah juga, ya, maka ya lebih dari 2/3 atau 71 ayat lebih kurang, ya, dari 110 itu adalah tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, tentang Ashabul Kahfi. Ya. Yang pertama, ya, tentu kisah Ashabul Kahfi ini adalah apa? Kisah yang betul-betul menarik. Ya. Bagaimana pengorbanan seseorang yang masih muda belia, ya Allah. Fityah. Anak muda. Ya, ganteng-ganteng. Ya. Mereka itu lebih menjaga agamanya.
Sehingga akhirnya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka apa? Lari ya dari ke gua yang disebut dengan apa? Al-Kahf. Al-Kahf itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya gua gitu ya. Bukan guanya bahasa Jakarta ya. Nah, itu beda lagi. Gua lu itu beda dengan gua ya, gua bahasa Indonesia. Gua ini gua bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Al-Kahfi. Ya, karena apa? Ya, karena ya keimanan. Nah, ini kan penting hari ini nih. Bagaimana anak-anak muda ini kembali kepada keimanan mereka. Dan cintanya mereka dengan negeri mereka. Cintanya mereka dengan keluarga mereka. Cintanya mereka dengan apa? Kerabat-kerabat mereka. Sehingga apa? Mereka memegang iman itu. Sehingga masyarakat yang mengambil pelajaran tentang begitu pentingnya iman itu ya, sampai kemudian mereka mengasingkan diri di apa? Selama berapa? Dari riwayat dikatakan 309 tahun ditidurkan. 309 tahun ditidurkan. Nah, nanti ini insya Allah kita kaji tentang apa? Mukjizat tidur. Ini tidur yang paling lama, 309 tahun. Tidur yang paling sebentar juga terjadi. Ya. Kapan terjadinya tidur yang paling sebentar tuh? Pada perang Badar. Ya, para pejuang, sahabat-sahabat Rasulullah ditidurkan oleh Allah pada perang Badar dan tidurnya hanya sebentar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Iz yughashikumun nu'asa amanatan. Tidur yang paling sebentar, ngantuk. Dibuat ngantuk oleh Allah sama dengan orang tidur. Al-Kahfi tidurnya paling lama 309 ya, tahun. Sahabat pada perang Badar pada tahun kedua Hijriah ya, dan bayangkan tahun kedua Hijriah itu Pak ya, perang Badar itu tanggal 17 Ramadan. Dan di bulan Sya'bannya turun perintah apa? Diwajibkan berpuasa di bulan Sya'bannya itu, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Artinya begitu diperintahkan di bulan Sya'ban ya, turun perintah puasa di bulan Sya'ban, maka mulai 1 Ramadan ya, kaum muslimin berpuasa. Di 17 Ramadannya perintah berjihad. Baru mulai berpuasa, kan gitu kan? Ibarat kita baru belajar berpuasa karena turun syariat puasa, ya. Di tanggal 17 Ramadannya diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat senjata berperang. Masya Allah. Sehingga disinilah kita tahu juga kebenaran itu juga tidak melihat situasi dan kondisi. Sebagaimana kebenaran itu tidak melihat kekayaan dan kekuasaan, kebenaran itu tidak juga melihat situasi dan kondisi. Kapan saja. Ini sekarang ini mau berubah ini peta ya Amerika dengan Israel ini. Ini sekarang ini. Ya, kita pun sampai hampir-hampir melupakan nih saudara kita gimana ini sekarang karena diblok. Ya, kalau dulu tuh masih bisa bantuan kemanusiaan, sekarang tuh tak bisa sama sekali bantuan kemanusiaan. Terus gimana saudara kita di sana Ustaz? Makannya, minumnya, perjuangannya. Inilah. Iman itu tidak memilih situasi dan kondisi. Ini. Coba kita ikuti terus itu. Memang ada saluran-saluran khusus memang. Disitulah kita mendapatkan berita gembira tentang perjuangan yang insya Allah